Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Ya, untuk pertemuan ketiga eh, tentang bahasa Indonesia pada materi teks prosedur kali ini kita akan melakukan secara daring saja. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat-sehat saja kan ya? Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur pada pertemuan kedua. Masih ingat kemarin kita membahas apa? Identifikasi teks prosedur Ya, dan kaidah kebahasaan. ah. Berarti untuk kebahasaan sudah lengkap. Jadi kita sekarang akan membahas tentang penyusunan teks prosedur. Nah, untuk penyusunannya ini nanti kita akan bahas. Baik. Untuk materinya bisa dilihat untuk share screen saya. Bisa dilihat ya. Ya, Ya, Nah, kita akan membahas tentang materi penyusunan teks prosedur. Nah, setelah kita sudah melihat teks prosedur itu apa, nah kita akan melihat penyusunannya. Nah, untuk penyusunannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyusunan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan juga kebahasaan. Nah, untuk isi kemarin itu ada apa saja? Ada awal, isi, dan akhiran. Atau mungkin kita biasa dengan pembukaan, lalu isi, dan penutup. Lalu untuk strukturnya itu bisa berisi untuk awalan, ataupun kegiatan yang awal itu bisa berisi intro ataupun penjelasan awal, lalu isi itu berupa langkah-langkah dan akhir itu adalah akhiran berupa salam dan lain-lain. Dan untuk kebahasaan itu bisa ada kata ganti, konjungsi, temporal, kalimat-kalimat deklaratif dan juga imperatif. Lalu untuk yang kedua, penyajian kembali dan perevisian teks prosedur yang telah disusun. Nanti eh, sebelum kita menyajikan teks prosedur, kita harus bisa merevisinya. Jadi kita eh, kaji kembali seperti apa bentuk hasil dari kegiatan menulis teks prosedur itu. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau memang masih belum sesuai, kita revisi kembali. Adapun untuk yang poin pertama, penyusunan teks prosedur dengan perhatikan isi, struktur, dan kebahasaan, itu terdapat 6 langkah. Ya. Untuk yang pertama, inventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, jadi untuk teman-teman yang calon YouTuber yang membuat tutorial-tutorial itu, misal tutorial membuat slam yang pernah disampaikan oleh Mbak Rosi kemarin pada pertemuan kedua, nah itu pastinya sudah melalui uji-uji ataupun melakukan kegiatan tersebut. Misal dari mulai merancang, mulai dari mencampurkan dan menyiapkan bahan itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, inilah yang dinamakan menginventarisasi macam-macam kegiatan. Kegiatan itu dikumpulkan dari awal sampai akhir, lalu dikelompokkan. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita kumpulkan. Lalu menuju ke tahap yang kedua, yaitu menentukan tema kegiatan. Nah, kira-kira tema kegiatan kita apa? Kalau kemarin Mbak Rosi tentang cara untuk membuat slam, berarti kira-kira tema kegiatannya apa? Kira-kira temanya. membuat slam. Ya, berarti mungkin kata kuncinya ada di pada membuat slime. Atau mungkin yang bisa relevan dengan membuat slime. Mungkin membuat mainan, slime, atau apapun. Tentang permainan. Bisa mengacu pada fungsi kegunaan. Bisa seperti itu. Lalu untuk yang langkah ketiga, yaitu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Jadi kita bisa buat kerangkanya. Istilahnya adalah langkah-langkah. Nah, kita kerangka mana untuk kegiatan yang termasuk dalam intro ataupun pembahasan awal. Ada mana yang kerangka itu berupa isi, mana yang kerangka itu berupa akhiran. Lalu kita susun. Nah, kalau sudah sistematis, otomatis akan memudahkan kita menyusun teks prosedur. Karena apa? Kita akan tahu mana bagian awal, mana bagian tengah, hingga mana bagian akhir. Lalu untuk yang langkah kelima adalah mengumpulkan bahan-bahan. Kalau sudah selesai semua, kita sistematiskan, kita urutkan, lalu kita tahap
untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Kira-kira bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat teks prosedur? Nah, kita kumpulkan, lalu kita susun. Dan untuk yang terakhir atau yang keenam adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Tadi kan hanya berupa inventarisasi macam-macam kegiatan yang mentah, yang kita susun secara sistematis. Nah, setelah itu kita edit kembali, baik secara kebahasaan, secara kalimatnya, kata-katanya, kita susun. Istilahnya kita menggambar tadi ada sebuah outline terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang kita membuat keseluruhannya. Kita percantik, kita beri hiasan. Misal yang aslinya hanya kalimat imperatif eh, campurkan bubuk slime dengan cotton oil misal. Nah, kita bisa tambahkan kata-kata lain seperti kata ganti, kata konjungsi temporal ataupun penambahan lainnya agar apa? Sesuai dengan apa yang akan kita bahas di dalam teks prosedur itu. Ya, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya teman-teman ada yang dikeluhkan atau mungkin saya terlalu cepat dalam menjelaskan? Tidak. Rosi, lihat apa itu? Jadi Kak, Oke, baiklah. Bisa kita lanjut? Baik, kita lanjut ya. Lalu untuk yang kedua, tadi kita sudah selesai untuk penyusunan teks prosedur dari tahapan awal hingga akhir, mulai dari pengelompokan, lalu penyusunan secara sistematis, hingga penyuntingan kalimat-kalimatnya. Nah, untuk yang kedua ini adalah penyajian kembali dan perevisian teks prosedur yang telah disusun. Jadi, teks prosedur, mohon maaf, teks prosedur yang telah kita susun tadi, kita harus uji kembali atau kita sunting kembali. Bahasa kerennya itu adalah revisi lah. Ya, mungkin saja ketika kita melakukan kan tadi kita menyuntingnya per kalimat. Nah, untuk yang ini kita baca dari awal hingga akhir, lalu kita sunting keseluruhan. Apakah sudah serasi hubungan dari langkah satu hingga ke langkah dua dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya terbagi menjadi 4 langkah. Lebih simpel ataupun lebih mudah daripada yang tadi. Untuk yang pertama, kita membaca kalimat demi kalimat. Nah, tadi kan kita sudah menyusun semuanya. Nah, itu terdiri dari banyak sekali kalimat dan langkah-langkah. Kita baca kembali mulai dari awal hingga akhir. Kira-kira ada kejanggalan apa di setiap kalimat itu? Mungkin kata ganti yang kurang sesuai ataupun kalimat imperatif yang terkesan sarkasme ataupun gimana. Nah, kita bisa ubah seperti itu. Untuk yang kedua, kita memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Mungkin saja ketika kita menulis ataupun menyusun teks prosedur itu, kita tergesa-gesa hingga ada kesalahan ketik ataupun typo. Ya, kita bisa perbaiki dengan cara apa? Penyajian kembali. Sebelum kita penyajian kembali, kita revisi terlebih dahulu. Sebelum kita sampaikan kepada khalayak umum ataupun masyarakat. Lalu untuk yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Ya, mungkin saja ada paragraf awal dan paragraf yang tengah itu kurang padu. Di mana apa? Mungkin pada awal itu membahas tentang slime, tapi ternyata untuk kalimat seterusnya ataupun selanjutnya itu tidak membahas tentang slime lagi. Itu membahas tentang hal yang lain. Mungkin ada bahan penunjangnya cotton oil, tapi kita membahas cotton oilnya. Nah, seperti itu kita bisa memeriksa kembali. Kalau ada hal yang seperti itu, kita bisa revisi untuk menyesuaikan dengan tema yang akan kita bahas. Seperti itu. Lalu yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa prosedur itu harus secara sistematis. Nah, otomatis urutannya itu harus jelas antara urutan nomor 1, urutan nomor 2, 3, 4, dan selanjutnya. Itu harus jelas. Karena yang paling penting dan juga paling urgent di dalam teks prosedur itu adalah urutan. Untuk mungkin kalimat-kalimat ataupun kata ganti dan sistem kebahasaan yang lain, mungkin kita bisa kesampingkan dalam membuat teks prosedur secara standar ataupun secara sederhana. Tetapi untuk yang namanya runtutan paragraf ataupun keruntutan langkah-langkah
yang tersusun dalam teks prosedur itu harus kita perhatikan. Agar apa? Para pembaca yang kita tuju itu dapat memperhatikan ataupun mengetahui arti ataupun makna dari teks prosedur itu. Seperti itu. Ya, kiranya teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Gimana Mbak Zonanda Rahilia? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk Mbak Rosi, kelihatannya bingung. Ada yang ingin ditanyakan mengenai penyajian kembali dan perevisian teks prosedur yang telah disusun? Nggak ada. Ya, saya rasa untuk Mas Andi juga tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, kalau sudah kita, saya akan menyajikan eh, teks prosedur yang sudah saya acak. Silakan kita nanti sedikit eksperimen terhadap teks prosedur tersebut. Baik, untuk yang ada di buku silahkan buka buku PR halaman 26 atau di belakangnya poin E penyusunan teks prosedur. Nah, ini ada urut-urutan dari teks prosedur. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Nah, jadi instruksinya seperti ini. Ini adalah urutan teks prosedur yang sudah saya acak sedemikian rupa. Nah, silahkan teman-teman nanti baca dari awal sampai akhir. Kita gunakan metode penyusunan teks prosedur dan juga penyuntingan. Nah, sehingga nanti teman-teman akan tahu di mana letak kesalahan, urutan, dan lain-lain. Nah, silakan nanti diurutkan mana urutan yang pertama hingga urutan yang terakhir. Lalu silakan yang paling cepat silakan diketikkan ke dalam chat. Misal gini saja, agar memudahkan teman-teman dan agar lebih cepat. Ini kan ada campurlah cairan, rendam case, gunakan sikat, siapkan air, setelah digosok, lap case, dan lain-lain. Nah, gunakan dua kata saja terdepan. Misal, kalau saya mengurutkan satu, lap case, dua, dan seterusnya. Gunakan dua kata terdepan saja untuk mengurutkan. Nanti diurutkan nomor satu hingga seterusnya sampai akhir. Gimana? Ada yang dibingungkan? Enggak. Baik, silahkan. Kita mulai sekarang. Bagaimana? Ada yang sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, silahkan cantumkan di kolom chat atau kolom komentar. Sudah diketikkan? Sudah. Baik. Untuk yang belum mengetik ini silahkan di screen dulu aja. Kita lihat. Ya, yang pertama siapkan air. Baik, lalu kedua campurlah air, rendam case, gunakan sikat, lalu setelah digosok, lalu lap case. Ya, 1, 2, 3. Baik. Ya, akan saya share jawabannya. Jadi untuk jawabannya adalah seperti ini. Pertama, siapkan air hangat di dalam mangkuk. Dua,
cairan pencuci piring ke dalam air hangat. Ketiga, rendam case handphone untuk beberapa saat. Untuk noda yang bandel, Anda bisa merendamnya lebih lama. Empat, gunakan sikat gigi untuk menggosok case handphone Anda. Lima, setelah digosok dan bersih, bilaslah case handphone dengan air bersih. Enam, lap case handphone dengan lap kering. Ya, seperti itu. Baik, jadi jawaban teman-teman semuanya benar. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman. Ya, jadi teman-teman sudah paham kan cara untuk menyunting dan juga merevisi dari tes prosedur? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan kembali, kita akan tutup pertemuan pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.